wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mau masih pikir lerakan itu coba dan menjaga aja. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan lagi ta'lim kita, yaitu hadis nomor 1313. Masih tentang bab malaikat ya. Bab tentang penciptaan dan masih membahas tentang malaikat serta yang berkaitan dengannya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulanna min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, umatku akan masuk surga 70.000 orang atau 700.000 orang. Tidak akan masuk orang pertama mereka sampai masuk orang terakhir mereka. Jadi maksudnya mereka masuk bersamaan kalau gitu ya. Orang pertama dengan orang terakhir itu masuk bareng gitu, berarti bersamaan. Wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri. Wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Al-Badr. Nah, di hadis lain ada keterangan yang beririsan dengan makna ini ya. Yang dimaksud dengan 70.000 orang itu adalah orang yang masuk surganya tanpa hisab. Jadi ada orang masuk surga yang dihisab dulu, diperiksa. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tidak diperiksa. Tetapi seluruhnya melalui proses hisab. Walaupun hanya ardun saja, ardun itu dilewatkan saja gitu. Tapi hisab semua. Karena ada ayatnya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Al-Qur'an ya, kecuali akan mengalaminya. Hisab itu akan mengalaminya. Namun ada orang-orang yang dihisabnya itu hanya dalam hadis itu ardun saja, hanya diperlihatkan saja. Mungkin 1 detik, mungkin dengan satuan waktu yang lain, yang penting hanya dilihatkan saja. Adapun yang hisabnya itu ditanya, pasti ke neraka. Dalam hadis man husiba uziba, barang siapa yang dihisab, kena hisab, ditanya hisab, uziba pasti akan disiksa. Jadi kalau nanti kita didetailkan sama Allah pertanyaannya, enggak bahaya gitu. Alamat ripuh gitu. Tapi kalau hisabnya itu belenyang gitu. Hanya ditampilkan saja. Karena itu prosedurnya harus hisab. Wa iminkum illa wariduha. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang disebutkan di Al-Qur'an fa sawfa yuhasabu hisaban yasiro. Orang-orang yang dihisab tetapi hisabnya mudah, yasiro. Ditampilkan. Bahkan ada yang tanpa hisab. Bigoiri hisab. Gitu. Aisyah itu sempat kebingungan memahami ayat dan hadis ini. Ada
keterangan yang menyebutkan tanpa hisab, ada keterangan yang menyebutkan semua akan dihisab. Nah, Nabi menjawab, yang dihisab itu ada dua, ada yang detail, ada yang hanya ditampilkan saja. Tapi semuanya akan mengalami namanya proses hisab. Nah, siapa saja umat Rasulullah yang tidak akan kena hisab? Siapa saja umat Rasulullah yang tidak akan dihisab? Itu jumlahnya ada 70.000 orang. Sedikit ya. Yang tanpa hisab, sedikit. Tapi kata para pensarah hadis, 70.000 orang ini bukan bilangan baku, namun hanya menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya 70.000 orang itu membawa 70.000 orang lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak dipahami saklek gitu. Bahkan di sini hadisnya atau 700.000 orang. Nah, keempat orang tersebut dijelaskan di hadis lain adalah orang yang tauhidnya bersih. Orang yang tauhidnya bersih. Tauhidnya tidak tercampur, tidak terkotori dengan keyakinan, kepercayaan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. 70.000 orang itu yang pertama, hum la yastarkun, orang-orang yang tidak minta dijampe atau tidak main jampe-jampean. Berarti kan orangnya yang tauhidnya bersih. Orang kalau sudah main jampe itu alamat itu. Kalau sudah ngejampe-jampe gitu atau minta dijampean atau ngejampe itu udah alamat itu. Dukun berarti. Ada masalah dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Jangankan jampe-jampean, sekedar bertanya kepada paranormal saja, itu kata Rasulullah SAW, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Walaupun hurry. Kalau hari lain ya kalau. Jadi enggak dong. Kayak saya ngeramal tangan ini gini. Itu kalau percaya dosa. Iya. Kalau saya hanya hurry, Hanya hari sebaiknya jangan bisi percaya. Bisi percaya. Khawatir ada kepercayaan. Hadisnya begini. Man ata arrofan, barang siapa yang mendatangi cenayang, peramal ya. Au kahinan atau dukun, penanyaan dan lain sebagainya. La tuqbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya, minhu ya, darinya, arba'ina lailatan, 40 malam. Nah 40 malam ini kan pasti dengan siangnya. Walaupun hadisnya 40 malam itu pasti dengan siang. Jadi itu sekedar mendatangi dan menanya. Waman ata kahinan aw arafan fasaddaqahu. Kalau kita sampai mempercayainya, ucapan dia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir kepada syariat Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab itu adalah tidak main jampe-jampean, tidak minta dijampe. Ada ulama yang mensyarah jampe yang dimaksud itu adalah jampe yang tidak syariah. Jadi jampe musyrik, yang jawokan, primbon-primbonan. Kalau jampenya itu jampe syariah berupa bacaan-bacaan tertentu dari Al-Quran, maka itu tidak masuk kategori yang dilarang. Artinya dibolehkan. Kalau jampe itu jampe dari Al-Quran, itu tidak dilarang. Yang bermasalah itu kalau jampenya bukan dari Al-Quran. Itu apa artinya? Itu artinya bahwa kita boleh menjadikan Quran sebagai jampe, sebagai obat. Karena Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Baik obat fisik maupun obat batin.
Hanya saja untuk obat batin itu khusus orang-orang beriman. Obat batin itu khusus orang beriman. Kalau obat fisik berlaku bagi orang beriman atau tidak beriman. Jadi kalau ada orang non-muslim, orang kafir, kita sembuhkan dengan bacaan Quran, itu boleh. Kita sembuhkan dengan bacaan Quran itu boleh. Tapi kalau penyakitnya penyakit batin, ya, itu tidak bisa orang kafir menggunakan Al-Quran karena dia tidak mempercayainya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika para sahabat dikirim untuk mengajar sebuah perkampungan. Ternyata tuan rumah kampung tersebut menolak kedatangan mereka. Tidak ngasih minum, tidak ngasih makan, tidak ngasih tempat, disuruh tinggal di luar kampung itu, di sawah gitu, di kebun, suruh bikin tenda, terserah kalian lah, pokoknya nggak boleh di sini. Gitu. Tadinya mau ngajar Quran di situ. Walhasil para sahabat yang diutus oleh Nabi ini tidur di luar kampung. Nah, qadarullahnya ketua kampung itu tersengat kalajengking. Sampai hampir mati, teu hirup teu paeh pokoknya sakalor itu bahasa orangnya, tidak mati, sekarat, bagaikan orang gila, bangun berdiri jatuh lagi, bangun berdiri jatuh lagi, ngomong ngelantur, ngacapruk, tepuguh. Itu dahsyatnya sengatan kalajengking. Dan tidak ada tabib manapun yang bisa menyembuhkan. Jadi diracik naon wae ge tempan. Dibaca apa saja tidak mempan. Sampai akhirnya mereka mengatakan, coba kita minta tolong ke pemuda tadi malam yang kita usir itu. Barangkali ada di antara mereka yang bisa menyembuhkan ketua suku kita. Karena sudah tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dibawa ke Haji Amin teu tiasa eun. Dibawa ke Haji Holil teu tiasa eun, dibawa ke Haji Firdaus teh anu tiasa eun. Mang Jawo ka Mang Gupron ka Mang Encep teh anu tiasa eun. Dicanda ka Abah itu, ka Abah ieu, ka Abah Jambrong teh anu tiasa eun. Nyerah sadayana. Nya qadarullah nanti ada yang ngusulkan, coba itu pemuda yang tadi malam cari di sana. Barangkali ada yang bisa. Ya kan untung-untungan kan, coba aja. Nah, datanglah utusan mereka ke sekelompok pemuda itu bahwa ketua suku kami sakit, tersengat kalajengking, lagi nyari pengobatan. Barangkali di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan, kami sangat berterima kasih. Nah, para sahabat jual mahal dong. Kan udah diusir malam tadi, nggak diterima kan. Boleh, dengan satu syarat, bayar kami 40 kambing. Bayar kami 40 kambing. Pokoknya mah bayar heula lah 40 kambing karena dicagerkeun gitu. Katanya satu lembah. Nah, 40 kambing. 40 kambing. 40 kambing itu udah cukup satu lembah itu. Cukup satu lembah. 40 kambing. Kan lembah di sana kecil-kecil kan, bukan gunung Ciremai. Lembah itu ya batu, ngarai batu gitu. Nah, disembuhkanlah itu. Si ketua suku itu cukup hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Seorang di antara pemuda itu membaca Al-Fatihah, tiba-tiba si ketua suku itu sembuh, bangun, langsung lelempangan, cager langsung. Bangun dan sembuh langsung lelempangan. Langsung normal seperti sedia kala. Langsung normal seperti tidak pernah tersengat apa-apa. Nah, keesokan harinya para sahabat ini pulang ke Madinah menghadap Rasulullah SAW
untuk bertanya kepada beliau yang melaporkan kegiatan mereka, sekaligus juga bertanya tentang status 40 kambing yang jadi bayaran untuk penyembuhan itu. Ketika dilaporkan, Nabi SAW menjawab, kalau bahasa Indonesianya, dari mana kalian tahu bahwa Fatihah itu penyembuh? Dari mana kalian tahu Fatihah itu penyembuh? Annakum tadri annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu itu penyembuh? Ya, para sahabat ya meyakini bahwa Quran itu kan sudah disebutkan syifa, obat ya. Terus kata Nabi SAW, kalau kalian berkenan, nanti dagingnya kirim ke saya. Itu artinya bahwa hukum menerima imbalan dari kegiatan menyembuhkan orang dengan Fatihah itu dibolehkan diterima sebagai upah yang sah, yang halal. Nah, pelajaran dari hadis tersebut adalah kita boleh menggunakan Al-Fatihah sebagai obat kita sehari-hari. Ambil air hangat, bacakan Al-Fatihah, minum, niatkan untuk kesembuhan. Dari mulai sakit yang serius, asam lambung, gitu, atau sakit yang biasa saja, nyeri huntu misalkan, itu bisa dengan Fatihah. Ambil air hangat, bacakan Fatihah, minumkan. Nah, orang-orang dahulu sangat terbiasa menggunakan Fatihah sebagai obat daripada, dan memang belum ditemukan obat-obat buatan manusia. Fatihah itu obat resep dari Allah. Kalau obat-obat medis itu resep buatan manusia. Afdolnya ya zaman sekarang kombinasi. Gunakan obat resep Allahnya dan gunakan resep obat manusia, dikombinasi. Jadi tawakal ikhtiarnya sempurna. Tidak saling menegasi tapi menyempurnakan. Hanya saja kalau kita berkaca kepada sejarah orang dulu, mereka apapun yang mereka keluhkan itu obatnya adalah Al-Quran. Mereka meyakini kesembuhan dari Al-Quran sebagaimana mereka meyakini kesembuhan orang sekarang dari obat. Jadi sederhananya mereka meyakini Quran seperti orang sekarang meyakini obat. Dan itu dijelaskan dalam banyak asar, di banyak riwayat. Para salafus saleh kita dulu kalau ada apa-apa itu bacanya adalah Al-Fatihah. Ya. Cuman masalahnya orang sekarang itu kan berpikirnya itu berpikir empirik gitu. Berpikir sesuatu tuh harus ada penjelasan ilmiahnya gitu. Adapun yang tidak ada penjelasan ilmiahnya kadang tidak menerima. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu meyakini bahwa ada sesuatu itu yang hanya bisa dibuktikan dengan iman, ada sesuatu yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, penyembuhan dari Al-Quran itu hanya bisa dibuktikan oleh iman. Meskipun ada diantaranya profesor dari Jepang yang meneliti bahwa air yang dibacakan Al-Quran itu konfigurasi molekulnya itu berubah menjadi sempurna dan bisa menyembuhkan. Ada itu profesor ahli air ya, meneliti itu. Orang Jepang. Eropa juga ada orang Swiss kalau nggak salah. Itu dia meneliti air yang dibacakan Al-Quran itu struktur molekulnya itu berubah menjadi sempurna, menjadi bagus gitu. Sehingga kalau itu diminum oleh orang yang memiliki suatu itu dapat menguatkan dan menyembuhkan ya, sel dalam tubuh mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya jatah, punya tiket, punya golden ticket masuk surga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan,
itu adalah hum la yatatayyarun, orang yang tidak main tatayur. Ini sering kita bahas. Hadisnya terulang lagi karena ini mungkin saking pentingnya ya, diulang terus Imam Bukhari. Orang yang tidak main tatayur, tidak main kepercayaan kepada sesuatu bahwa sesuatu itu punya kesialan. Kenapa bahasanya tatayur? Dari kata toir itu artinya burung. Karena orang dulu meyakini kalau ada suara burung tertentu itu tanda kematian. Korea. Cingcuing ya. Atau meyakini suara burung tertentu itu adalah kesialan. Kalau zaman sekarang mungkin fenomenanya adalah meyakini hari tertentu hari sial, bulan tertentu bulan sial, termasuk meyakini malam tertentu adalah malam sial. Nah, tatayur definisinya adalah meyakini apa yang dilihat dan apa yang didengar sebagai tanda kesialan. Melihat ada ucing di depan rumah kita, tertabrak gak sengaja oleh kita, lalu kita menyimpulkan ini akan ada musibah ini. Itu diantaranya. Atau zaman sekarang meyakini zodiak, ada Virgo, ada apa lagi tuh? Taurus. Lalu mengaitkannya dengan nasib kita, itu bagian dari tatayur. Ada juga mungkin bentuk-bentuk lain ya. Itu semua masuk kategori tatayur. Nah, orang-orang yang masih ada dalam dirinya kepercayaan tatayur seperti itu tidak mendapatkan jatah tiket surga yang tanpa hisab. Wah, harus termasuk saya. Nah, orang meramal, misalkan meramal pakai garis tangan. Ya saya sering tuh. Nah, sekarang harus dikikis, Pak. Itu pergaulan sebetulnya, hanya pergaulan. Nah, sekarang kan bergaulnya sudah di masjid. Jadi sudah harus dikikis. Yang bertiap hari siapa? Kalau gini, itu. kalau gini nanti buka toko, kalau dia ulang buka toko cuma. Garis tangan yang percaya. Sekarang tuh bergaul orang. Bukan percaya, nggak percaya. Kalau dulu ngundi nasib itu dengan busur panah. Orang jahiliyah itu dia ngambil panah ke atas. Nanti pas panah itu balik ngarah kemana? Kalau ngarah ke kanan jadi berangkat, kalau ngarah ke kiri nggak jadi berangkat. Itu namanya ngundi nasib dengan anak panah itu dalam Al-Quran itu disebutkan begitu. Kenapa? Karena itu semua merusak dan menodai kemurnian tauhid kita, tawakal kita kepada Allah. Kan ayatnya fa'idza azamta, kalau kamu sudah punya niat, fatawakal 'ala Allah. Lakukan tawakal kepada Allah, sisanya kan begitu. Jadi perintah Al-Qur'an begitu, kalau kamu sudah punya niat, lakukan, kerjakan, berangkat, buka atau lain sebagainya dan bertawakallah kepada Allah. Nih, orang sekarang nggak begitu. Mau bikin rumah, nanya heula ke pananyaan. Kemudian rumah itu diruat dulu, pakai daun salam jeung sereh, atau cikur katanya, atau nasi uduknya. Daun salam, daun sereh, daun segala macam, daun bawang dikeprageun, ditiupkeun cainya itu. Daun seledri jadi bubur ayam kan lagi. Nah, ada seperti itu. Mau nanam padi ada ritual, mau panen padi ada ritual. Ya, kita khawatir itu mengurangi ketawakalan dan keyakinan atau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bonus khusus bagi orang yang tidak percaya kalau hal-hal begituan. Bonus khususnya itu adalah dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi bablas anginnya tidak ditanyain di surganya, dihisabnya itu dilewat, udah langsung masuk aja kamu. Ya. Seperti kita di bea cukai kalau kita baru pulang dari luar negeri atau mau ke luar negeri itu, semua orang kan lewat itu. Ya. Tapi ada yang ditanyain, ada yang diperiksa, ada yang diloloskan gitu aja. Nah,
orang yang tauhidnya bersih, orang yang tauhidullahnya itu murni, bersih, tawakalnya semata-mata bersih karena Allah, itu lewat saja tanpa ditanya. Namun bahasa orang aya nama itu seperti paspor diplomatik. Paspor diplomatik itu bagasinya nggak diperiksa, paspornya paspor warna hitam, lewat selonong-selonong nggak ada yang nanya. Jadi orang yang 70.000 akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab itu, kalau orang sekarang itu mungkin contohnya itu adalah pembawa paspor diplomatik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga dengan paspor diplomatik itu, yaitu golden ticket ya, tanpa hisab. Yang kedua, yang ketiga, wala yaktawun, yaitu orang-orang yang tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Ya, zaman sekarang mungkin nggak ada besi panas, tapi makna dari hadis tersebut adalah orang yang tidak putus asa dalam mencari kesembuhan. Karena biasanya kalau orang sudah berobat dengan besi panas, itu tanda bahwa dia sudah putus asa berobat. Itu makna dari yang terkandung dari hadis itu. Karena dia sudah putus asa berobat, kayaknya ini akhir dari penyembuhan saya. Dia bakar besi, kemudian besi itu ditempelkan ke bagian yang sakit. Maka orang Arab dalam pepatahnya mengatakan akhiru dawa al-kai, akhir dari pengobatan adalah besi panas, yang menandakan bahwa orang itu sudah putus asa dari pengobatan. Maka besi terakhir, yang terakhir itu adalah besi panas. Ini bertolak belakang dengan prinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala memerintahkan kita untuk tidak putus asa kepada karunia-Nya, baik karunia berupa ampunan ataupun karunia berupa rizki. Karena ada 2 ayat yang berkenaan dengan itu. Yang pertama, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, itu artinya taubat. Yang kedua, la tai'asu min rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah yang kedua, yaitu karunia dan rizkinya. Termasuk penyembuhan itu adalah rizki. Yang ketiga, yang keempat, ya, adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sebagai kesimpulan dari 3 kategori orang tadi, yakni orang-orang yang tawakalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 70.000 orang yang kata hadis disebutkan tanpa hisab itu, yang pertama adalah orang yang tidak main jampe-jampean. Yang kedua, tidak berbuat tatayur. Yang ketiga, tidak putus asa dalam berobat. Dan yang keempat adalah hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi pegang aja ini 3 kuncinya. Tidak main ramalan, tidak main jampean, dan tidak putus asa dalam berobat. Ya nggak termasuk siapa itu. Ya, termasuk kan satu tidak main ramalan kan. Yang kedua tidak putus asa berobat. Pak Haji kan tidak putus asa berobat, terus-terusan berobat kan. Itu bagian dari tawakal kepada Allah. Kalau orang dulu putus asa berobat itu langsung ambil besi panas, curut, sampai kulitnya hancur oleh besi panas itu, dan dia merasa lega dengan itu. Mendingan hancur kebakar daripada hancur oleh penyakit. Orang dulu begitu prinsipnya. Jadi kulitnya itu dibakar oleh besi. Paling yang harus kita waspadai sekarang itu adalah tatayur dan ramalan. Ramalan, tatayur, putus asa. Nah, ini 3 hal yang membuat tawakal kita ini rusak. Ya, sekali lagi, ramalan, tatayur, dan putus asa. Itu yang membuat kita rusak tawakalnya kepada Allah. Ini berbahaya ya. Nah, secara keseluruhan rasio orang yang akan masuk surga dengan tidak itu adalah 1:1000.
Karena ke dalam hadis disebutkan bahwa wahidun fi alfin, jumlah orang yang akan masuk surga dibanding yang tidak itu 1:1000. Wahidun fi alfin. Jadi di antara 1000 orang itu 1 yang masuk surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang 1 dari 1000 itu dan 70.000 dari yang 1 orang itu. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya mudah, Pak. Allah tidak minta yang berat-berat, cukup sempurnakan tawakal saja kepadanya. Dengan tidak percaya ramalan, dengan tidak tatoyur dan tidak putus asa dalam segala hal. Kalau yang sudah-sudah terus tetap aja. Yang sudah-sudah istighfar, Pak. Cukup astagfirullah. Cukup istighfar. Selesai kan urusannya. Selesai urusan. Cukup istighfar. Istighfar. Santet itu Mas, santet. Oh, santet mah bukan hanya itu kejahatan. Jahat. Dalam Islam santet itu kriminal, kejahatan. Dan pelaku santet itu hukumannya mati di pengadilan, tapi ya di pengadilan, bukan sendiri. Jadi itu lebih berbahaya dari yang tadi kita jelaskan. Satu hadis lagi sebagai penutup, Pak, masih tentang itu. Ya. Mohon maaf, masih ada waktu ya? Masih. An Anas radhiyallahu anhu qala uhdiya lin Nabi SAW jubbatu sundusin. Nah, Nabi SAW pernah diberi hadiah berupa jubah. Jubahnya itu jubah sutra bersulamkan emas. Udah sutra mahal, emas lagi. Jadi sangat luar biasa. Diberi hadiah. Ya. Dari mana hadiah itu? Nabi itu berkolega dengan raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Itu seperti diceritakan Raja Bahrain itu pernah memberi hadiah yang jumlahnya itu nggak ketulungan, besar sekali. Madu, minyak wangi, kemudian jubah, pakaian segala macam. Itu Raja Bahrain itu ngirim hadiah luar biasa. Bahkan Nabi juga pernah dikirim Raja Mesir, itu obat wangi-wangian, ya, kemudian dokter, bahkan pernah dikirimi juga sahaya wanita untuk dinikahi. Jadi Nabi itu berkolega baik dengan para raja sekitar. Karena dalam Islam itu tidak ada pemaksaan dalam agama. Mereka didakwahi, kalau turut masuk Islam alhamdulillah, kalau tidak nggak apa-apa, dibiarkan. Tapi asal mereka mau membayar jizyah. Kenapa raja-raja ini dibiarkan seperti Makokis tidak disuruh masuk Islam? Karena memang dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Jadi negara-negara sekitar Jazirah Arab dibiarkan dalam agama mereka. Yang tidak mau Islam silakan. Tapi umat Islam menerapkan yang namanya jizyah. Jizyah itu adalah setoran tahunan, jumlahnya hanya 1 dirham setahun. Upeti lah ya. 1 dirham setahun itu kalau dalam kurs sekarang itu 1 dirham itu 80 ribuan. Setahun teu mayar nanaon deui, teu aya pajak nanaon deui sama sekali. Karena dalam Islam tidak ada nomenklatur yang namanya pajak, tuh nggak ada. Ngaran awe ge eueuh dalam Islam pajak teu aya namanya. Nah, tapi untuk orang non-muslim yang berada di bawah perlindungan dan jaminan keamanan kerajaan Islam, itu ada yang namanya jizyah. 1 dirham untuk 1 tahun dan tidak bayar apa-apa lagi 1 sen pun. Mereka tidak dikenai zakat wajib bagi yang nisab, mereka tidak dikenai kharaj, mereka tidak dikenai segala macam, ya, tidak ada. Jadi itu adalah kewajiban orang non muslim di bawah pemerintahan Islam. Nah, Nabi SAW asalkan negara-negara sekitar itu bayar jizyah itu, mereka tidak dipaksa masuk Islam. Tidak ada sama sekali paksaan dalam Islam. Nah, sebagai bentuk kebaikan para raja itu kepada Nabi SAW, mereka mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Yang paling besarnya dalam Sahih Bukhari itu disebutkan hadiah dari kiriman Raja Bahrain itu. Ada juga hadiah dari kiriman Raja Mesir dan lain-lain sebagainya. Nah,
Suatu hari Nabi diberi hadiah oleh seseorang itu jubah sutra yang sangat mahal bersulamkan emas. Wa kana yanha 'anil harir, padahal beliau mengharamkan sutra bagi laki-laki. Nabi itu mengharamkan sutra, tapi yang mungkin raja yang ngirimnya itu nggak tahu bahwa beliau mengharamkan sutra, ya dikirim gitu ya. Fa'ajiban nasu minha. Orang-orang pada keheranan, kok Nabi menerima kiriman hadiah sutra yang mahal, yang mewah, padahal Nabi melarang pakai sutra, kan gitu. Keheranan orang-orang tuh. Faqala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sumpahnya, lamanadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah ahsan min hadza. Sungguh, manadil itu sapu tangan ya. Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih mahal, lebih mulia, lebih bagus, lebih baik dari jubah emas ini. Jadi Rasul ingin menjelaskan kepada para sahabat bahwa sapu tangan surga jauh lebih mulia, ahsanu wa akramu wa a'zamu, lebih mulia, lebih bagus, lebih mewah, lebih berharga dari jubah emas dunia. Jadi kalau orang punya jubah emas itu dibanding dengan sapu tangan surga jauh lebih mulia dan lebih berharga sapu tangan surga. Berarti ini dalil bahwa di surga ada sapu tangan. Buktinya ini, lamanadilu Sa'ad bin Mu'adz ahsanu min hadza, lebih mulia dari itu. Jadi kalau kita renungkan dalam-dalam, apapun yang termahal, yang terbaik yang kita miliki di surga sama sekali tidak ada harganya, di dunia maksudnya, sama sekali tidak ada harganya dibanding satu barang pun yang ada di surga. Kalau jubah emas saja tidak setara dengan sapu tangan surga, apalagi yang di bawah itu. Jadi ini memberikan kita motivasi bahwa orientasi dan tujuan kita di dunia itu mengarahnya ke sana. Apapun yang kita lakukan di sini harus menjadi persiapan kita menuju ke sana. Karena kita diciptakan semata-mata untuk ke sana. Tapi kadang kita sibuk dengan yang di sini. Allah menghadirkan kita di dunia semata-mata hanya untuk ibadah. Supaya kita bisa beribadah seperti itu, Allah sediakan fasilitasnya berupa waktu, modal utama ya, kesehatan, ada rezeki buat makan minum. Semua itu tujuannya hanya satu, bukan untuk berkembang biak, bukan untuk kumalindang di alam dunia, warawiri kaditu kadieu, bukan untuk bergaul dengan banyak manusia. Semua yang Allah berikan semata-mata untuk kemudahan kita beribadah kepada Allah, hanya itu. Tetapi banyak orang yang disibukkan dengan fasilitas-fasilitas itu dan terlupa dari tujuan utamanya. Tujuan utamanya ibadah, diberikan fasilitas, tapi baiknya kebalik, fasilitas yang dikejar dan mengorbankan ibadah yang merupakan tujuan utamanya. Mudah-mudahan duduknya kita taklim di sini sebagai bukti bahwa kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa waktu, kesehatan dan pikiran untuk menuntut ilmu, mencari makrifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai hujah, sebagai dalil bahwa kita menuju ke sana. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.